Shalom sahabat GKI dimanapun Anda berada. Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat di dalam menjalani aktivitas hidup kita masing-masing. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali lagi di dalam Sapaan Gembala GKI ini. Bersama saya Pendeta Aljosa, saya melayani di Jemaat GKI Tumapel Malang. Mari kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan terus berterima kasih untuk setiap pimpinan, penyertaan, anugerah dan berkat yang senantiasa Tuhan berikan. Sehingga hari demi hari boleh kami lalui dengan baik, kami boleh mengalami pertumbuhan iman, menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Namun kami terus memiliki kerinduan untuk mendengar, menggumulkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan yang kami renungkan, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami memohon Roh Kudus menolong kami di dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI, mari kita bersama membaca Lukas pasal yang ke-10 pada ayat 41 dan 42 yang menjadi landasan perenungan firman Tuhan saat ini. Lukas pasal 10 ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat, di dalam memahami konteks bacaan kita ini, saya yakin setiap dari kita sudah hafal, sudah tahu apa yang terjadi dengan Marta dan Maria ketika mereka mengundang Yesus untuk singgah di rumah mereka, dan kemudian mereka menjamu Yesus dan murid-muridnya dengan sangat baik. Itulah ungkapan cinta kasih dari seorang Marta dan Maria kepada Yesus. Namun, di dalam bacaan kita ini atau di dalam peristiwa itu, seringkali kita membaca dan membandingkan antara Marta dan Maria, di mana Marta melakukan sesuatu yang kurang tepat dan Maria melakukan sesuatu yang tepat. Padahal kalau kita melihat konteksnya pada waktu itu, seorang perempuan di dalam budaya patriarkal memiliki tanggung jawab yang besar di dalam menjamu tamu. Dan itulah yang dilakukan oleh Marta, sesuatu yang tepat yang dilakukan oleh para perempuan di zaman itu. Sedangkan Maria melakukan sesuatu yang menurut anggapan orang pada waktu itu tidak tepat. Tidak pantas seorang perempuan tidak berada di dapur, tidak menjamu para lelaki yang sedang berdiskusi atau bertemu. Tapi nampaknya di dalam bacaan kita ini, Marta yang terlihat begitu sungguh-sungguh ingin menjamu dan melayani Yesus dengan baik, rupanya mendapatkan sebuah, dalam tanda kutip, teguran yang menyadarkan baik bagi Marta maupun bagi kita sekalian. Tuhan mengatakan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Perkataan Tuhan ini muncul atau diucapkan ketika Marta berkeluh kesah. Maria sebagai perempuan tidak membantu dia di dapur. Sedangkan itu seharusnya menjadi tanggung jawab Marta dan Maria. Karena ucapan atau keluh kesahnya inilah, kemudian Tuhan mengingatkan, Tuhan menyadarkan bahwa sesungguhnya yang Tuhan inginkan itu tidak dijamu sedemikian rupa dengan dikatakan Marta sibuk sendiri dengan urusannya. Tuhan ingin menunjukkan bahwa yang Tuhan inginkan dari kita, umatnya, di dalam menyatakan kasihnya, yaitu duduk diam, mendengar, memahami, dan menghidupi firman-Nya. Itulah yang paling penting yang Tuhan harapkan dilakukan oleh kita, umatnya.
Tentu secara khusus perenungan firman Tuhan ini bisa menegur atau mengingatkan kita para pelayan, aktivis gereja yang seringkali terjebak dalam kesibukan pelayanan. Sehingga baik di dalam kebaktian maupun persekutuan yang diikuti, kita tidak mendengarkan, kita tidak memahami. Tidak ada firman Tuhan yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita karena kita terlalu sibuk dengan bagian-bagian pelayanan yang kita kerjakan. Sahabat, kita diingatkan, meskipun kita ingin melayani Tuhan, meskipun itu sangat dibutuhkan dan menjadi bagian kita untuk melayani Tuhan, tapi ingatlah satu hal yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan, yaitu kita betul-betul mendengarkan, memahami, dan menghidupi firman-Nya. Seperti apa yang dilakukan oleh Maria, dan juga kita apresiasi dan perlu kita lakukan seperti apa yang dikerjakan oleh Marta. Kombinasi dari mereka berdua, Marta dan Maria, itulah yang sesungguhnya Tuhan kehendaki di dalam setiap karya pelayanan maupun kehidupan keimanan kita di dalam menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, pahamilah firman Tuhan, dan hidupilah firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi seperti Marta yang salah sangka. Selamat beraktivitas, kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami kembali ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan keimanan kami maupun di dalam kehidupan pelayanan yang kami lakukan untuk Tuhan, kami disadarkan. Jangan sampai kami terjebak pada hal-hal yang kami kerjakan sehingga kami disebut sibuk sendiri dan kemudian tidak mendengar, memahami pemberitaan firman Tuhan atau yang menjadi maksud kehendak Tuhan di dalam setiap kegiatan peribadatan yang kami layani. Begitu juga di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari, biarlah kami boleh terus diingatkan untuk belajar firman Tuhan, membaca, mendengar, dan menghidupinya. Itulah yang menolong kami bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, biarlah di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu kami boleh senantiasa hidup dekat dengan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat GKI, sampai di sini dulu perjumpaan kita di dalam Sapaan Gembala edisi saat ini. Sampai berjumpa di lain waktu, Tuhan Yesus memberkati.